Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membuka Pikiran yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 45 dan 46. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah ketiga. Yang menarik, penulis Injil Lukas hanya menceritakan 2 kali peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Pertama, saat Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Kedua, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, seperti kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya." Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana para rasul belum percaya pada kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yesus yang menampakkan diri kepada mereka, para murid terkejut dan takut. Bahkan, para murid menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Hal ini dapat kita pahami sebab para murid belum pernah memiliki pengalaman melihat orang mati yang bangkit lalu menampakkan diri. Selain itu, para murid juga masih belum percaya dan belum sepenuhnya ikhlas melepaskan Yesus yang wafat secara mendadak dan penuh rahasia. Dan dalam keadaan para murid yang masih ragu-ragu dan takut, Yesus menjelaskan isi kitab suci bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Artinya, kalau para murid membaca dan mengerti kitab suci, maka mereka akan memahami siapa Yesus. Sebab jika para murid memahami dan percaya terhadap kebangkitan Yesus, maka peristiwa penampakan Yesus menjadi sebuah bukti bagi mereka bahwa Yesus sungguh yang wafat telah bangkit. Saudara-saudari terkasih, usaha Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah dan tentang siapa Yesus
tidak hanya dilakukan pada saat Yesus masih hidup. Sebaliknya, sesudah bangkit pun Yesus masih menjelaskan siapa dirinya. Yesus berusaha membuka pikiran para murid yang masih sulit untuk percaya. Bagi Yesus sendiri, pemahaman para murid tentang siapa dirinya amatlah penting. Sebab bila Yesus gagal membuka pikiran para rasul, maka perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah selama 3 tahun sampai menderita dan wafat di kayu salib akan sia-sia. Jika para murid tidak percaya bahwa kematian Yesus adalah pintu masuk menuju kebangkitan, kenyataan yang sama banyak dialami umat Kristiani saat ini. Banyak di antara kita yang pikirannya masih tertutup oleh berbagai persoalan, sakit dan penyakit termasuk virus corona yang masih menghantui kita dan seluruh umat manusia sampai saat ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan pencerahan baru. Kita butuh rahmat Tuhan supaya pikiran kita yang masih ragu-ragu dan takut bisa teratasi. Selama pikiran kita tertutup, kita menganggap bahwa Yesus telah mati sehingga tidak dapat menolong kita. Saudara-saudari terkasih, pikiran kita bisa tertutup karena banyak hal. Ada orang yang merasa dirinya pintar sehingga tidak mau terbuka menerima masukan dari sesama. Dengan demikian, kepintaran menjadi satu penghalang bagi manusia. Ada lagi yang kehilangan anggota keluarga atau seseorang yang sangat dicintainya. Saat kehilangan orang yang dicintai, manusia bisa menutup dirinya kepada Allah. Allah dianggap tidak peduli dan tidak mencintai dirinya karena Allah membiarkan orang yang paling dicintainya meninggal. Dalam keadaan seperti ini, terkadang berbagai masukan dan saran menjadi sia-sia sebab orangnya sendiri sudah tidak mau dinasehati lagi. Selain itu, ada pula orang yang disakiti dan dikhianati orang terdekat dengan dirinya. Dalam ketiga contoh ini, kepintaran, kehilangan orang yang dicintai, dan pengalaman disakiti dan dikhianati orang terdekat dapat membuat seseorang menutup pintu hati. Tetapi bagi orang-orang yang demikian, Allah lebih berusaha membuka pikiran dan memberikan damai-Nya. Apakah selama ini kita sudah membuka pikiran kita, menerima kehadiran Allah dalam hidup kita yang membawa damai sejahtera? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dan penampakan-Mu telah membukakan pikiran para rasul, termasuk kami, para pengikut-Mu, bahwa kematian menjadi pintu masuk menuju kehidupan kekal. Bantulah kami untuk percaya bahwa Engkau telah bangkit dan hidup. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.